Oke. Gimana caranya Mas bikin bisnis yang profitable, yang untungnya banyak tapi modalnya sedikit dengan cukup 300 sampai 2000 followers saja? Apakah itu bisa? Nah, teman-teman, itu sebenarnya bisa banget kalian lakukan ketika kalian pengen memulai bisnis dan modal kalian sedikit atau minim ya, minimal 5 juta ke bawah ya. Ini kalian bisa lakukan cara ini dengan 300 sampai 2000 followers aja, baik di itu di Instagram, YouTube, Facebook ataupun yang lainnya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana memulai bisnis dengan followers yang lumayan sedikit atau nggak terlalu banyak ya, karena cuma 300 sampai 2000 followers saja. Kalau misalkan kalian punya followers lebih banyak dari itu jauh lebih bagus. Nah, untuk bikin bisnis itu sebenarnya kita harus tahu marketnya siapa, jangan produknya apa. Jadi kita harus bikin marketnya dulu, riset marketnya dulu, jangan produknya dulu. Kebanyakan orang kalau mau mulai bisnis itu biasanya yang dipikirin cuman mau bisnis apa, produknya apa, kayak gitu. Dan cuman mikirin uang keluar, nggak mikirin nanti uang masuknya dari mana, pendapatannya dari mana, dan model bisnisnya juga belum bener gitu ya. Nah, kalau cara dulu teman-teman, cara dulu yang biasa dilakukan itu adalah email marketing untuk mendapatkan sales atau mendapatkan penjualan. Misal ngiklan di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, di podcast, LinkedIn dan sebagainya, ujung-ujungnya nanti akan mengarah ke email marketing. Nah, nanti di email itu biasanya nanti akan diedukasi, dikasih tahu tentang produk dan sebagainya. Nanti akan melakukan email itu. Nah, cara itu mungkin bisa dilakukan, cuman buat kita-kita yang modalnya sedikit itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Pertama, modalnya gede untuk bikin iklan yang sebanyak itu. Yang pertama, yang kedua, penjualannya akan sedikit lama karena ya sekarang zamannya udah nggak semua orang buka email gitu ya, karena semua sekarang itu rata-rata orang itu bukanya ya WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jarang banget orang itu buka email setiap hari kecuali itu email kantor gitu. Nah, ini ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih simpel yang bisa kalian gunakan untuk memulai bisnis yang profitable dengan followers 3000 sampai 2000 aja. Nah, apakah bisa Mas bikin bisnis yang gede dengan followers yang cuma segitu? Bisa kok, bisa banget dan modalnya juga nggak terlalu banyak. Bisa 1 juta ke bawah atau 2 juta ke bawah gitu, nggak butuh modal yang gede. Caranya gimana? Caranya pertama gini teman-teman. Syarat yang harus kalian penuhi adalah minimal kalian harus punya 300 sampai 2000 followers baik di Instagram, YouTube, Facebook ataupun yang lainnya gitu ya. Dan kalian harus fokus di satu platform dulu aja. Misal kalau kalian bagusnya di Facebook, ya udah di Facebook aja gitu untuk posting dan sebagainya gitu. Jangan gunakan platform-platform yang lain gitu. Jadi fokus di satu platform aja. Terus selanjutnya syaratnya adalah 300 sampai 2000 followers tadi itu harus orang beneran ya, alias akunnya itu real, bukan akun palsu, bukan robot. Jadi followers kalian itu harus asli, bener-bener orang yang bisa diajak komunikasi, diajak ngobrol gitu, bukan bukan orang-orang yang istilahnya pakai fake akun gitu. Nah, terus kalau misalkan ini juga berlaku buat di WA ya teman-teman. Kalau misalkan story WA kalian yang lihatnya banyak, misalkan lebih dari 100 sampai misalkan sampai 500 orang yang lihat, itu juga bisa sebenarnya dijadikan buat bisnis dan itu bisa dipakai untuk sarana iklan atau promosi. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan syarat ini tadi udah terpenuhi, selanjutnya apa? Kita bisa lihat contoh di gambar ya. Sebelah kanan itu adalah low ticket, sebelah kiri adalah high ticket. Nah, untuk memulai bisnis yang profitable, kalian cukup jualan dua atau tiga produk aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua aja ya, dua produk aja, yaitu low ticket dan high ticket. Kebanyakan bisnis itu emang melakukan hal ini atau bisa disebut ini namanya tuh value ladder, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya gini, contoh target marketnya misalkan kita ngomongin perusahaan bermotor ya, misalkan sebut aja Honda gitu ya. Target market mereka sebenarnya cuma satu, yaitu orang-orang yang pengen punya kendaraan. Cuman segmen market mereka banyak, makanya produknya banyak. Ada motor Beat, ada motor Vario dan sebagainya gitu. Nah, itulah contoh yang saya bilang. Target marketnya sebenarnya sama, tapi segmen marketnya beda-beda, levelnya beda-beda. Kalau misalkan levelnya masih di level 1, ya mungkin produk ini yang cocok. Kalau level 2, produk yang lain yang cocok. Atau kalau misalkan dia udah level eksklusif, mungkin ya produknya yang paling mahal banget. Nah, ini yang bisa kalian pakai ketika kalian pengen usaha yang profitable. Jadi marketnya itu udah jelas. Nah, untuk mengetahui target market, kalian bisa cek di Google Trend. Nanti kalian bisa cek di situ sesuai keahlian kalian ya. Misal
Misal kalian keahliannya bikin web, kalian bisa aja cari aja di Google Trend, nanti kalian bisa cek di risetnya cara membuat web, kira-kira ada nggak yang mencari kata kunci itu. Nah, enaknya gini teman-teman, kalau misalkan kalian pakai cara ini, sebenarnya semua orang itu kan punya keahlian masing-masing. Jadi gak usah jauh-jauh mikirin bisnis apa, gak usah bingung. Kalian cukup bisnis dari keahlian kalian aja. Kayak tadi yang saya bilang, kalau misalkan bisa web, ya udah ajarin aja orang-orang untuk buat web. Kalau misalkan kalian jago main gitar, ya udah kalian ajarin aja orang-orang buat main gitar. Kalau kalian jago komputer, Microsoft Word, Excel dan sebagainya, ya udah ajarin itu untuk mereka gitu. Jadi nggak usah bisnis yang neko-neko, yang di luar dari jangkauan atau yang keahlian kalian gitu. Kebanyakan orang kalau mau mulai bisnis itu, ya itu, misal orangnya karyawan gitu sebelumnya, terus nggak pernah buka rumah makan, tiba-tiba bisnis rumah makan, ya otomatis gagal kemungkinan besar, karena nggak tahu sistemnya gimana gitu kan, cuman modal uang dan nekat doang, dan itu salah banget gitu ya. Jadi kalau bisa bisnisnya sesuai keahlian kalian aja, dan saya percaya bahwa semua orang itu punya keahlian, semua orang itu punya kemampuan masing-masing, cuman bedanya nggak semua keahlian itu bisa dibikin bisnis kayak gini. Contoh, misalkan keahlian kalian mijit, yaitu gak bisa untuk dibikin bisnis kayak gini gitu, karena emang gak semua keahlian itu bisa. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalkan udah tahu, sekarang kita bahas yang di bawahnya ya, yaitu low ticket dan high ticket. Low ticket ini adalah minimal kalian jual produk 1 juta ke bawah. Yang high ticket kalian bisa jual produk 1 juta ke atas. Nah, ini tergantung macam-macam, tergantung bisnisnya apa juga ya. Contohnya saya kasih contoh gini. Misalkan si A ini dia jago untuk budidaya, skillnya adalah bisa budidaya udang misal. Dia bisa jualan apa kira-kira? Jangan jualan udangnya, yaitu bisa juga kalau misalkan mau jualan udang. Tapi kalau saran saya sih jangan fokus ke jualan udangnya aja, karena itu otomatis ya butuh modal besar ya. Nah, fokusnya gimana? Cara jual low ticketnya gimana? Cukup jualan online course-nya aja, yaitu online course gimana budidaya udang yang baik dan benar misal. Apakah si A akan kesusahan buat produknya? Enggak. Kenapa? Karena dia udah jago di situ. Nah, ini loh keuntungannya di situ. Nah, nanti dalam bentuk apa produknya? Macam-macam teman-teman. Produknya bisa e-book, bisa online course, bisa e-learning, bisa dalam bentuk video, bisa tutorial langsung, ngajarin langsung dan sebagainya di online course ini. Nah, online course ini apa itu bermanfaat? Apa itu ada yang mau? Masih ada kok yang mau online course itu, masih banyak orang di luar sana yang mau, karena target marketnya itu ada. Nah, dari tadi yang balik lagi ke kasus yang tadi ya, yaitu gimana cara si Mas A tadi punya skill budidaya udang, terus dia bisa jualan online course-nya yaitu budidaya udang. Nah, harganya macam-macam tergantung segmen dia gitu. Kalau misalkan dia pengen jualan 200.000 atau 500.000 satu online course, itu juga bisa. Nanti untuk target marketnya nanti bisa diajarin di grup WA. Nanti kalau misalkan kalian tertarik mau daftar atau join di grup, nanti linknya akan saya taruh di bawah. Nah, itu tadi yang untuk online course. Terus high ticketnya apa? Emang bisa ya Mas untuk bikin high ticket di budidaya ini tadi, lobster tadi? Bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan high ticketnya apa? High ticketnya gak usah jauh-jauh, yaitu high ticketnya si Mas A tadi bisa jual franchise-nya. Misal yang tadi, yang online course-nya tadi atau yang low ticket tadi 250.000 dalam bentuk video, e-book dan sebagainya, tapi juga diajarin langsung. Nah, yang high ticketnya itu bisa 10 juta. Loh, apa Mas? 10 juta? Emang ada yang mau ya bayar 10 juta? Ada, yaitu apa? Franchise-nya, teman-teman. Franchise-nya untuk budidaya udang. Nah, dari sini atau lobster. Nah, dari sini ini ya, paham ya bahwa segmen marketnya itu tetap satu, tapi ininya produknya lebih dari satu yang bisa dijual ke dia gitu. Nah, kenapa saya bilang bisa profitable? Bayangin aja teman-teman, kalau misalkan dia bisa jualan 10 orang aja dengan high ticket yang 10 juta tadi, itu udah berapa? Udah 100 juta kan? Itu kan udah gede banget income-nya, ya kan? Kalau pakai cara yang ini, dan otomatis orang-orang akan tertarik dan tahu, karena emang kalian sering menggeluti si A tadi, udah sering menggeluti dunia lobster tadi, budidaya lobster atau udang tadi.
Jadi cuman bisa pakai WA Story atau Instagram Story atau status dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah repot-repot mikirin yang lainnya. Cuman kalau untuk pengen dapetin yang lebih gede lagi, kalian bisa belajar Facebook Ads atau cara ngiklan di Facebook kayak gitu. Nah, kalau misalkan apakah ini masih berhasil, Mas? Apakah ini bisa? Bisa. Dan semua orang itu sebenarnya punya keahliannya masing-masing. Jadi saran saya, kalau kalian mau bisnis, kalian pakai dulu cara ini, jangan pakai cara konvensional. Karena kalau pakai cara konvensional, itu akan butuh biaya yang sangat mahal, yang gede banget pasti biayanya. Nah, selanjutnya apa? Kanan udah, kiri udah, low ticket, high ticket udah. Selanjutnya di bawahnya itu ada traffic atau meluncurkan produk kalian. Nah, nanti akan semakin gede teman-teman. Kalau misalkan ini udah selesai, produk kalian udah gede, udah jalan, otomatis makin lama akan semakin gede. Kenapa? Ada kemungkinan nanti yang beli low ticket akan cenderung beli high ticket di kemudian hari. Misal si A punya klien namanya si B. Nah, si B ini udah beli nih low ticketnya, yaitu budidaya udang online course-nya. Nah, setelah dia udah belajar, tapi dia nggak puas, cuman kayaknya doang, saya pengen beli ininya, beli franchise-nya yang 10 juta tadi. Nah, otomatis akan beli juga tuh yang 10 juta kayak gitu. Jadi segmen marketnya tetap satu, tapi bisa dijualin banyak produk gitu. Nah, nanti ini akan menjadi sangat gede ketika beneran udah dijalankan dan udah running teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan pengen bisnis tapi modalnya sedikit, kalian bisa pakai cara ini. Nah, skill yang kalian punya, nanti kalau misalkan kalian pengen belajar gimana caranya bikin online course, kalian bisa ikutin grup WhatsApp yang udah saya buat. Nanti linknya akan saya taruh di bawah, kalian bisa join di sana. Nah, nanti untuk skill kalian bisa tulis skill kalian di sana apa, minimal 5 lah ya, 5 skill kalian. Entah itu main gitar, akuntansi, tadi bisa Microsoft dan sebagainya. Nanti kalian bisa tulis di sana. Nah, nanti saya akan mencoba menganalisa kira-kira apakah skill kalian itu bisa dibikin online course. Karena nggak semua skill bisa dibikin online course atau bisa dibikin scalable bisnisnya atau keahliannya gitu. Jadi nanti silahkan kalian join ke grup WA yang ada di bawah linknya. Oke, nah jadi itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya kasih tahu ke kalian bahwa kita tuh bisa kok usaha kalau misalkan kita punya keahlian atau kemampuan sendiri gitu. Dan di luar sana ada marketnya gitu. Nanti di grup itu juga nanti akan dijelasin gimana caranya bisa membuat target market yang sesuai sama keahlian kalian. Pakai menggunakan Google Trend atau bisa juga menggunakan Facebook Insight. Nah, nanti juga akan dibahas gimana caranya bikin landing page, gimana caranya iklan juga nanti akan dibahas di grup itu tadi WA. Nah, nanti linknya ada di bawah. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan kalian masih tertarik, kalian bisa baca-baca di landing page ini. Ada artikel di bawah yang bisa kalian baca, dan akan ada video satu lagi di bawah untuk sedikit penjelasan tentang apa itu online course. Oke, semoga bermanfaat dan silahkan melanjutkan ke tahap selanjutnya.